Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Teman-teman sekalian, hari ini sesuai dengan banyaknya permintaan yang ada di email kami bahwa sebentar. Kelihatannya kalau kita bernapas dan berbicara dengan menggunakan ini agak kesusahan dan kurang jelas. Makanya kita sementara kita lepas dulu karena dalam masa physical distancing. Nah, agak digeser sini. Oh siap. Jadi saya lepas ya? Dia lepas juga. Nah, silakan dulu, nggak apa-apa. Jarak aman gini sedikit cepat. Nah, ini sudah aman. Oke ya. Mohon maaf, bukan kita mengabaikan physical distancing, tapi demi pendidikan yang ingin kita capai, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia semuanya. Kali ini sesuai dengan banyaknya permintaan pembahasan kegawat daruratan sehari, saya bersama dengan Dr. Septian Yuda. Betul? Betul. Panggil saja Dr. Yuda atau Om Yud. Om Yud, Mas. Siap. Om Yud, jangan lupa. Om Yud. Kurikulum vitae. Ya, Gak ada juga. Gak ada ya. Oh, Lu ada. oh iya. Cret. Pernah di IGD selama hampir 4 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Saya belum selesai. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 tahun. Dan sekarang beliau adalah penanggung jawab ICU. Bukan. 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 Ini saya dokter jaga aja. Dokter jaga ICU. ICU Intensive Care Unit Atau IP. atau IP, instalasi perawatan intensif. Pokoknya untuk mengurusi penanganan pasien-pasien yang gawat. Ini akhirnya merendah, meskipun bukan rendahan. Merendah untuk meninggi. Oke, sekarang fokus lagi Pak. Siap. Tapi. Yud, Om Yud. Belum kenal namanya? Nama saya adalah seperti biasa kalau di DMC ataupun di channel lain saya dipanggil dengan Cak Pi. Boleh, atau Mas Karim juga boleh, atau yang agak kece sedikit Mr. Karim. Sebut lama, jadi nanti biar bisa orang tuh lihat pas jaga. Mungkin Enggak seperti itu. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang gigitan ular. Snake bite atau snake bite. Snake bite. Snake itu makanan ringan, bite itu tergigit. Snack dan snake beda ya? Beda ya? Spellingnya dibenarkan coba. Snake bite. Snake. Ya minta uang beli snake. Snack gitu. Oh ya. SNAKE gitu. Jadi mohon maaf saudaraku, masalah pronunciation itu tergantung orang lama atau tidaknya di luar negeri. Kalau ya Om Yud ini memang sering pergi datang Sambeng Surabaya. itu juga luar negeri. Sambeng, Lamongan, Sambeng itu masih di daerah pesisir Jepang. Sambeng ya. Oke Pak Dokter, Om Yud sekarang Ya jadi snake bite, gigitan ular. Kira-kira apa sih yang menurut Om Yud itu apa bedanya dengan mama bite atau adik bite atau ada lagi mbak bite? Ini kok snake bite kok perlu diangkat Pak? ya terima kasih Kak. Jadi sebenarnya di snake bite ini untuk kasusnya atau gigitan ular, kasus di Lamongan ini sebenarnya ya volume kurang besar. Oh kurang besar. Oh, Saya kan? Ya. Jadi untuk yang nggak apa-apa. Jadi untuk snake bite ini atau gigitan ular di Lamongan itu kasusnya ini sebenarnya cukup sering ya Cak, ya, ditemukan apalagi di IGD atau ke tempat pelayanan kesehatan yang lain. Jadi kasus-kasusnya ini juga bisa dikatakan cukup sering seperti itu. Jadi kasus tersebut juga harus kita perhatikan atau kita waspadai karena banyak juga ular-ular yang ada di Lamongan itu sebenarnya beracun. Itu yang berbahaya Cak. Itu satu lagi ya. Ya, lalu Mungkin demografi ya. betul sekali. Jadi Demografi. lokasi-lokasi ular yang berbisa sebenarnya itu bisa dipetakan. Cuman antara ular berbisa ataupun yang tidak berbisa itu bisa dikatakan 50-50 Cak. Ada yang 50% berbisa, 50% tidak berbisa. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan,
di Lamongan memiliki demografi menjadi tempat yang cocok untuk ular. Betul sekali. Banyak Dari sawah, rawa-rawa, lokasi kosong pun terkadang di rumah-rumah tempat kosong. Betul sekali. Kira-kira ciri-ciri ular yang berbisa apa? Ya, jadi untuk ular yang berbisa itu jenis-jenisnya ya, Cak, ya. Jadi itu ada Satu, Elapide, Elapide, Hydropide, Hydropide, Viperide, 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 Cak. Viperide. Viperide, Ya, terus juga Colubride. Colubride. Ya, Terus ya. Jadi Kita- kita terbagi jadi 4. empat. Kita telah satu persatu. Yang pertama tadi Yang pertama ada Elapide. Elapide. ELA. ELAPD itu apa? Elapide ini lebih spesifiknya adalah di bagian taringnya. Taringnya ini adalah taring pendek, Cak. LAPD taring pendek. Ya. Elapide taring pendek. Untuk yang bernama Ela berarti taringnya pendek. Elapide. Ya. Ya, bisa. Elapide taring pendek. Bahaya. Ya, Beracun, kan? Ya, Terus? tempatnya itu beracun semua, Cak. Semuanya beracun. Semuanya beracun. Cuma ciri khas dari Elapide taring pendek. Taring pendek. Oke, terus lanjut. Ya, Elapide ini saya jelaskan satu-satu dulu ya, Cak. Ya. Contohnya seperti ular yang sering kita dengar, yang ular paling beracun, king cobra itu. King cobra termasuk Elapide. Black mamba. Black mamba. Nah, itu salah satu atau beberapa yang mungkin sering kita dengar. Oke. Itu khusus Elapide. LAPD termasuk Black Mamba, termasuk King Cobra itu adalah golongan Ela. Ya. Lanjut. Lalu untuk yang hidrovide, Hidro itu air. air betul sekali. Jadi Terus? maksudnya adalah ular yang hidupnya di dalam air. Oke, hidup di air. Setahu saya hidup di air itu banyak yang tidak berbisa. Tapi ada yang bisa, Ada yang bisa. Makanya itu kan 50-50 kan. Titik-titik. Iya. Yang ketiga, Ya, yang ketiga adalah Viperide. Viper. Viper. Viper itu semacam kayak tembak Viper. Apa? Itu sniper mungkin. Beda ya. Beda. Viper sniper. Iya beda. Oke, lanjut. Nah, ular viper mungkin teman-teman atau sahabat DMC mungkin pernah mendengar ular viper ya. Ular Viper yang bersih. Ya, terus kepalanya mungkin bentuknya segitiga gitu. Segitiga gini, ya Dan kan? yang khas telinga. Giginya, Hmm. taringnya itu taring panjang. Termasuk taring panjang. Ya. Yaitu Kalau untuk ada- mempermudah penetrasi dari racunnya. Oh iya. Cek. Nah, Pek. Pek. betul. Dan biasanya Viperide ini efek sampai menjadi kematian itu lebih cepat daripada ular biasa. Termasuk memiliki bisa yang mematikan. Ya. Sangat mematikan. Betul. Termasuk kelompok dari ular berbisa yang mematikan. Lanjut lagi terakhir adalah Colubride. Colubride. Ya, ini Colubride. Ya, terus ular yang taringnya di belakang. ini berarti. Bukan, Cak. Maksudnya di rahangnya. Jadi posisi taring kan biasanya di depan nih. Ah, Nah, ini ini Colubride. ini taring di depan. Ya, nah Cek, Colubride cek, cek. ada di belakang. Set. Gini. Yes. Oke. Tak kira PI ada ular, terus taringnya di belakang seperti ini. Tanduk. Tadi kok nyolok sih. Iya, ya. Oke, lanjut. Berarti Itu. ada namanya apa tadi terakhir? Colubride. Colubride. Hewan atau ular yang memiliki taring ada di belakang, Ya. tidak di depan. Ya. Cenderung disembunyikan berarti. Ya. Ya. Ya, Itu saya sudah kalau ular seperti itu memang gigitnya lebih dalam ya. Maksudnya terkadang kan ular hanya di bagian ujung saja dalam gigit cukup. Ini sampai masuk. makanya kolu. Oh, Ya, ya, di orang Jawakannya itu kolu. Dilek kabeh, jadi kolu kabeh. bisa jadi ini apa? Jembatan keledai mungkin dalam mengingat mungkin ya. Apanya? Kolu. Dulu kabeh. Iya. Masuk. Gitu ya. Itu cara mempermudah ini. Oke. Tadi jelas kan sahabat DMC, ternyata ular itu banyak Macam. jenis. Banyak ular yang berbisa, yang bermacam-macam jenis tadi. Semuanya kalau bisa dikatakan berbisa. Ada yang mematikan, ada yang memiliki efek yang meskipun kurang mematikan tapi tetap mempunyai efek racun. Kita harus tetap waspada. Apalagi ada omongan yang berbisa. Kita ya, semua yang berbisa harus kita waspadai, termasuk omongan yang berbisa. Betul. Omongan netizen mungkin ya. Jadi pokoknya omongan yang berbisa itu bisa meracuni akal dan pikiran kita. Siap. Jadi kan kalau masalah perbisaan gini tuh masih ya Amatir. untuk urusan ular boleh lah jempol. Tapi kalau omongan berbisa, Siap.
ketika camping tiba-tiba tidur bersama-sama. Aduh, menjerit. Membedakan antara itu gigitan ular atau gigitan teman. Bisa kan? Lo jangan-jangan bilang digigit ular, ularnya mana? Nggak ada, kelihatan temannya di sini. Kan nggak mungkin. Kan kita harus tahu juga. Nah, menurut Om Jun, untuk membuktikan bahwa ini adalah gigitan ular itu apa? Oke, jadi mudah-mudahannya saja atau gampang-gampangannya saja, kalau orang tersebut atau pasien tersebut itu terkena gigitan ular, pastinya di bagian yang dirasa nyeri atau yang dirasa sakit atau luka itu pasti ada bekas gigitan. Bekas gigitan. Feng ya, feng taring pasti taring ada 2. Jadi Nih, jelas ya. Ces. Ada gigit titian gini. ya, Nah, ini lihat nih sih, ini gigit ular. Contoh gigit ular seperti ini. nah ini Ini ada gigi cek gitu. ya, Pasti ada kemungkinan digigit seperti ini. ya. Kalau dibandingkan dengan gigi sampean, nah gigit boleh. Pastikan giginya kan banyak nih di Ya. sini kalau gigitan temen ya. Ini gigitan ular, kalau gigitan manusia, Apalagi posisinya nggak ini tapi di mana? nah ini ada atau di bawah. Jadi seperti itu sahabat GMC, bahwa gigitan ular akan pasti memiliki tanda yang berbeda dengan gigitan orang atau gigitan tetangga Atau mungkin hewan lain. atau hewan lain. Tapi yang ciri khas dari gigitan ular adalah suatu titik itu adalah taringnya yang menancap seperti itu. Nah, sahabat GMC, kalau ada saudara atau teman Anda digigit ular, ada panduan yang harus mengatakan bahwa segera cari ular itu untuk dilihat jenis ular apa. Tapi itu bukan sebagai patokan utama. Ya. Karena apa? Iya, kalau si ular itu berbaik hati, aku yang gigit. Gitu. Kalau enggak, dia menghilang, kita nggak mungkin mencari ular itu duluan baru kita tangani. Yang terpenting menurut Om Jun adalah kita tangani dulu. Toh syukur-syukur si ular tadi mau pamer. Nah, maksudnya waktu kita mau beranjak ke pelayan kesehatan, ketemu ularnya, sikat. Ya. Terus sekarang Om Jun, sudah pertolongan pertama. Pertolongan pertama yang paling penting dari gigitan ular itu apa? Ya, ini yang mungkin perlu diperhatikan kepada sahabat DMC semua. Ya. Jadi mungkin pernah melihat TV atau mungkin dikasih tahu tetangganya atau mungkin siapa gitu. Jadi setelah digigit langsung disedot. Ya, ini makanya. Itu tidak boleh dilakukan, Cak. Itu Atau tidak boleh dilakukan oleh ahli yang ahlinya. Sama juga. Tidak boleh, tetap tidak boleh dilakukan ya pada sahabat DMC. Karena apa? Bisa ular tersebut itu menyebarnya ke jaringan limfer atau pembuluh limfer, bukan pembuluh darah. Jadi meskipun nyedot sampai kempong pun itu tidak akan ada pengaruhnya. Oh gitu. Nah, bagaimana menurut Om Jun? Ya, jadi untuk dipasang torniket atau di Tali, maaf. Torniket itu maksudnya ditali kenceng. Tali kenceng supaya tujuannya adalah Pengennya. tujuan atau pengennya racunnya supaya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Terus itu salah. Itu salah, Cak. Itu Kenapa? Ya, jadi ada efek sampingnya dari pemberian toniket, ada pengobatan atau penalian terlalu keras sehingga peredaran darah itu tidak lancar. Efeknya organ-organ atau tubuh-tubuh yang seharusnya butuh aliran darah sehingga tidak tercukupi darah. Betul. Efeknya macam-macam nantinya, malah terjadi komplikasi yang lain. Oke. Gitu. Lalu untuk selanjutnya dikompres. Mungkin dikompresnya ini ada betulnya mungkin, yaitu sebagai atau untuk proses peradangannya. Oh, untuk mengurangi peradangan saja. Kan itu sifatnya akut ya. Tidak bisa menghilangkan bisa. Tuh. Hanya mengurangi peradangan pada darah yang sedikit. Oke, lanjut. Tuh. Lalu yang selanjutnya posisi ya. Posisi. Posisi. Ini yang benar seperti ini ditaruh gini supaya menjauhi jantung, apa ditaruh seperti ini? Ya, jadi mungkin tujuan dari mungkin yang memberikan info seperti itu, mungkin kembali lagi yang saya sebutkan tadi terkait bisa tersebut mengalir ke aliran peredaran darah. Betul. Sehingga racun tersebut tidak langsung ke dalam jantung, mungkin seperti itu, efeknya seperti itu. Sebenarnya bisa kembali lagi ke fact-nya, ini ke aliran liver gitu. Jadi benernya memang harus posisi di bawah sehingga aliran jantungnya bisa kembali lancar.
tetap aja tidak ada gangguan sama sekali. Yang penting diistirahatkan. Tetap diistirahatkan. Kita bilangnya sahabat DMC diistirahatkan itu diimobilisasi. Imobilisasi atau tidak digerakkan sama sekali. Kalau di lingkup ke rumah sakit atau di lingkup layanan kesehatan yang ada di Plus 62 ini, saya pernah dengar ada yang namanya serum bisa anti ular atau disebut sabu. Bukan sabu-sabu tapi sabu. Bukan serum juga. Belum. Ini susahnya kalau bicara dengan orang yang masih muda, yang pikirannya apa ya, makanan, asal nggak pikiran kotor aja. Kenikmatan. Apa yang kenikmatan kesesaat. Itu dari seperti itu. Beda dengan orang tua. Bijak menafsirkan sesuatu itu pasti dengan akal sehat. Agak beda sih. Diain aja. Oke ya, terus sampai kapan tadi? Sabu. Emangnya di rumah sakit, seluruh rumah sakit ada sabu? Rumah sakit? Saya tidak bisa memastikan ya, Cak. Kalau di puskesmas? Puskesmas tahu saya nggak ada. Nggak ada malah. Ya, kita teruskan dulu. Rumah sakit besar pun tidak pasti ada. Rumah sakit besar harusnya ada dong. Saya pernah sebelum di sini ya, saya pernah di rumah sakit tipe D. Ya, rumah sakit tipe D. Di situ ada kok untuk ada sabu ada. Jadi serum bisa ular. Ya, jadi kalau menurut saya rumah sakit sepertinya ada dan harusnya ada. Itu wajib ada untuk penanganan kasus-kasus gigitan ular yang terindikasi pemberian sabu. Iya, masih harus ada. Ya. Ini penting juga ya, sahabat DMC. Jadi untuk gejala klinis dari snake bite, pasien snake bite atau pasien gigitan ular itu ada gejala-gejala sistemik, baik spesifik maupun yang non spesifik. Kalau yang agak diperingan, sahabat DMC agak diperingan. Spesifik dan sistemik itu ya menyerang sirkulasi tubuh, bisa menyebabkan gangguan di organ. Oh gitu. Spesifik maksudnya ini pasti terjadi. Oh gitu. Oke. Non spesifik non spesifik ini belum tentu ini karena bisa ular. Oh iya. Paham. Dipahami kan? Mantuk-mantuk aja, aku aja paham juga aja lebih kelihatan yang terlain. Daripada nggak kelihatan juga, saya kan lihatnya di handphone. Enggak, tetap harus soft. Ini bisa dilanjut. Oke ya, sahabat DMC, itu tadi penjelasan dari Dr. Om Zud mengenai berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan snake bite atau gigitan ular. Mungkin kalau sahabat DMC ada bunyi kereta api lewat, nah kan? Nah itu kereta ya. Hanya sekali. Cekit-cekit ada kereta api lewat. Pernah sekali aku. Nah, itu karena kita memang di rumah sakit Dalam Maut ini ada rel kereta api yang setiap hari menyapa kita. Tidak apa-apa. Nah, kembali lagi ke topik mengenai itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bagi rekan-rekan DMC, sahabat DMC yang ingin masalah kesehatan atau masalah kegawat daulatan sehari mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar apapun yang ingin dibahas. Mungkin nanti kita akan programkan di program selanjutnya, entah itu serangan jantung, entah itu korban tenggelam atau korban jatuh hati, itu nanti kita bahas di program selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Oke ya, terus mungkin ada semacam konklusi. Konklusi itu kalau biasanya saya omong-omongan sama orang pintar itu kesimpulan yang ingin dicamkan atau ditekankan. Ya, oke. Ya, jadi untuk sahabat DMC, baik seluruh Indonesia maupun khusus Lamongan ya. Lamongan. Jadi snake bite sendiri itu merupakan kasus yang cukup sering terjadi, baik di rumah sakit kita, RSM Lamongan atau mungkin di rumah sakit yang lain. Jadi jangan terlalu menyepelekan gigitan ular, karena gigitan ular sendiri itu ada yang toksik atau beracun, ada yang tidak beracun. Penanganan pertama adalah
tetap kita jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu terlebih dahulu. Lalu pastikan kalau bisa kita harus mengetahui kondisi atau jenis ular tersebut. Jenis ularnya perlu di. Lalu yang selanjutnya apabila tidak bisa, oke nggak apa-apa, kita lakukan imobilisasi. Ini yang terpenting ya. Imobilisasi. Kurangi pergerakan karena pergerakan tersebut itu bisa menyebabkan penyebaran yang semakin meluas, dan efeknya klinisnya semakin tinggi. Oke, siap. Terus lalu yang selanjutnya adalah apa lagi ya? Mungkin segera dibawa ke boleh. Lalu saat penanganan pertama mungkin kita tidak boleh melakukan sayatan atau mungkin penyedotan ya. Sayatan, penyedotan, mungkin itu teman-teman hal yang tidak boleh. Ya, cross incisi itu dapat menyebabkan infeksi yang lain. Nah, nanti tambah infeksi, lagi. Sudah digigit ular, mendapatkan infeksi dari sayatan. Oke. Bisa jadi itu sayatnya tidak steril atau bagaimana. Masuk apa? Terus lalu segeralah dibawa ke rumah sakit. Oke. Sudah ya? Oke, sahabat GMC, sekian perbincangan kita tentang gigitan ular. Untuk sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin komentar silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada yang ingin membahasan masalah kegawatan sehari lain, entah di jantung ataupun yang lain, tenggelam atau apapun, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan voting mana persentase paling tinggi. Betul. Nanti kita apa ya? Maaf. Oke ya, gitu saja teman-teman sekalian. Sampai kita. Oh iya, saya belum jemputkan. Terima kasih Om Yus. Sindiran ya. Betul. Sindiran yang ya anggap saja angin lalu. Ya, teman. Oke ya, terima kasih Om Yus. Jangan lupa tetap subscribe, klik lonceng, subscribe supaya kita bisa selalu bermanfaat dan bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.